Nah ini view-nya ya, Danau Singkara ya teman-teman ya. Ini dari tadi 2 kilo ya motornya. Nyiksa motor ini. Tanjakan terus soalnya. Domnya kawan-kawan ya, ini diarahin lewat pasar pemandangannya guys. Udah dingin banget ini. Bisa lihat nah tuh, tapi ketutup awan dia. Ada dua puncak itu. Ya, selamat pagi kawan-kawan semua. Ya, kita pagi ini akan berangkat dari Bukit Tinggi menuju ke kota Solo ya, atau kita mau ke Alahan Panjang ya kawan-kawan ya. Terima kasih penginapan Aur Kuning Hostel ya yang ada di Bukit Tinggi. Kita sudah menginap di sana ya kan. Ya, semoga makin rame ya hostelnya ya. Oke, pagi ini kita akan mengarah dulu ke Jam Gadang ya. Kita bakal ambil dokumentasi dulu ya di sana. Nggak afdol kalau mengunjungin suatu kota ya, kita nggak foto-foto di ikon landmarknya ya kan. Dan untuk Bukit Tinggi sendiri, landmarknya adalah Jam Gadang. Jadi dari Hostel Aur Kuning ini ya kan, menuju ke Jam Gadang itu sekitar 3 kiloan ya. Jadi bisa ditempuh dengan waktu sekitar ya 5 menit, 6 menit lah, seperti itu teman-teman. Untuk perjalanan hari ini kita rutenya ya, selain kita ke Solo atau ke Alahan Panjang, tujuan akhir kita adalah ke Kayu Aro atau nanti ke Sungai Penuh, tergantung kita di mana nyamannya ya, mau nginap di mana gitu. Kalau kita nyamannya di Kayu Aro kan pemandangannya langsung ya, Gunung Kerinci ya kan. Nanti kita cari-cari penginapan yang view-nya langsung Gunung Kerinci seperti itu. Nah, kalau di Sungai Penuh nggak tahu nih apa landmarknya di sana kan. Mana motor dan mood membawa kita saja hari ini mau nginap di mana seperti itu. Ya, untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini Bukit Tinggi cerah, mataharinya bersinar terang pagi ini ya kan. Kalau dilihat-lihat itu sedikit awan putihnya ya, nggak tahu nih, kayaknya mungkin malam bahkan hujan atau gimana, nggak tahu juga ya kan. Dan semoga di perjalanan hari ini ya seperti biasa lah ya, kita selalu berharap cuaca mendukung perjalanan kita agar perjalanan kita lancar. Untuk saat ini bensin juga minyak motor kita belum kita isi full ya, nanti palingan sambil kita cari di jalan aja lah, karena masih ada 3 batang ini ya kan, masih banyak. Ini kita mau menuju dulu ke Jam Gadang ya kan. Nah, kalau bagi kalian yang belum pernah ke Jam Gadang ya, nah ini kalian bisa tonton ya kan, bagaimana suasana Jam Gadang pada pagi hari ya, di hari weekday. Hari ini hari Jumat ya, hari terakhir bekerja sebenarnya. Biasanya besok weekend, kalau weekend udah pasti rame ini Jam Gadang ini. Nah, kalau weekday gimana? Nah, ini kita lihat pagi-pagi hari ini. Oh iya, tadi pagi juga saya sarapan ya di Lontong Pical Niwar. Nah, salah satu lontong pical yang kalau menurut saya oke ya rasanya ya. Jadi kuah kacangnya itu nendang ya kan. Terus yang paling uniknya itu dia ada sayur jantung pisang ya di kuahnya itu, di kondimennya ya, jantung pisang itu jarang-jarang gitu kan ada nemu apa namanya, nemu lontong pecal sayurnya itu sayur jantung pisang gitu. Ini bagi kalian, aku rasa bagi kalian yang nggak suka jantung pisang, kalau misalkan makan lontong pecal ini jadi suka gitu loh. Karena memang rasa jantung pisang ini sebenarnya kan hambar ya, jadi bergabung dengan kuah kacang ini ya kan, jadi rasanya itu ya jadi rasa pecel. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di daerah mana nih, Lintas Barat apa ini. Nah, ini nggak tahu nih mau bangun apa ini, Stasiun Lambung. Oh, ini Stasiun Lambung ternyata. Stasiun Lambung itu adalah lambung itu perut ya kan, berarti tempat-tempat makan kayaknya itu ya, nggak tahu tuh. Nah, ini kita sudah sampai di jalan mau ke Jam Gadang. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita dulu. Nah, bagi kalian yang bakal berkunjung ke Bukit Tinggi ya,
jangan lupa untuk membeli oleh-oleh baju ya. Baju khas merek dari Bukit Tinggi, yaitu kapuya dan tangkelek. Nah, itu dia. Jadi kalau bahasa kapuya itu artinya apa ya? Kecoa ya. Kalau tangkelek nggak tahu aku artinya apa. Jadi unik-unik gitu kalau bajunya gitu. Dan juga jangan lupa kalau misalkan kalian nginap di mau ke Bukit Tinggi ya kan, cari-cari penginapan yang di sekitar Jam Gadang ini juga banyak ya. Jadi banyak pilihan ya kalau kalian mau menginap. Nah, ini banyak hotel gitu. Ini salah satunya nih ya, ada Fahira Hotel ya kan, Grand Gallery Hotel gitu. Banyak pilihan, belum lagi nanti yang hotel-hotel kecil-kecil ya kan. Nah, ini kita sudah sampai di Jam Gadang ya kawan-kawan ya. Nah, kita cari spot untuk foto dulu ya kan. Di mana ya fotonya ya? Kayaknya di situ oke deh. Tapi kita putar-putar dulu aja dah. Nah, inilah suasana pagi di Jam Gadang ya, di jam 9.21 ya. Nah, ini masih kita lihat nih ada delman-delman nih kan. Ini dilarang parkir ya. Kita putar dulu aja sini. Kita putar-putar dulu sini, nggak bagus kayak yang foto-foto. Kita cuman ambil foto aja dari motor ya kan. Habis itu kita langsung jalan lagi kawan-kawan. Mana ya bagusnya ya? Kita ke kiri aja deh. Kayaknya di sini oke nih. Foto di sini aja kita. Ya, kita sudah selesai ya foto-foto di Jam Gadang ya kan. Jadi kita sekarang langsung saja menuju ke Alahan Panjang ya. Ini kalau kata orang-orang yang viral itu rasa-rasa di Eropa gitu ya, pemandangannya gitu. Nah, bagaimana aslinya? Yuk kita lihat nanti ya. Ya, kalau kata saya sih jangan kata-kata orang ya kan. Kita harus lihat langsung gitu. Informasi ya, ini juga ada SIM keliling ya bagi kalian yang mau ngurus SIM keliling ya, sekiranya mau lagi liburan ya ke sini ya kan, ke Bukit Tinggi, lupa buat SIM atau SIM yang mau mati. Nah, itu bisa sekalian udah bikin SIM keliling tuh. Tips dari saya untuk tes psikotes lebih baik psikotesnya online saja ya, melalui website EPPSI kalau nggak salah saya. Dan tarifnya lebih murah, yaitu sebesar 57.500 ya kalau nggak salah sih, sekitar segitulah tarifnya. Jadi lebih murah. Biasanya kalau offline itu dia tarifnya sekitar 100 ribuan gitu. Kalau saya terakhir kemarin perpanjang ya 100 ribu untuk tarif offline-nya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita langsung menuju ke Alahan Panjang ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen bagi kalian yang suka. Kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa ya kan. Oke, bagaimana keseruan kita hari ini, perjalanan hari ini ya, saksikan terus sampai habis dan let's go. Seperti biasa ya teman-teman ya, untuk perjalanan di Sumatera Barat ini kita terutama daerah Bukit Tinggi ya kan, Padang Panjang, kita pasti akan disuguhi pemandangan pegunungan ya. Nah, itu di depan kita itu juga ada gunung ya kan, tapi aku nggak tahu lagi, sekali lagi nggak tahu itu gunung apa ya kan. Mau lihat di Google Map susah pula ya kan. Nah, itu kalian lihat tuh di depan sana, kalau kalian lihat tuh gunungnya. Wah, ini kayaknya itu tertutup sama kabut ya gunungnya ya. Nah, biasanya kalau siang-siang kabut gini, malamnya pasti hujan gitu kan. Ini kita sudah berjalan sekitar jam setengah lagi ya perjalanan kita. Memang nggak jauh sih kalau dari Bukit Tinggi ya, tapi kalau dari Pekanbaru lumayan juga kalau kita langsung tembak kemarin ke Solo ini. Jadi ini kita ngikut aja ya kan, dari apa yang ditunjukkan oleh Google Map ya, jalan-jalannya lah seperti itu. Nah, ini selain juga pemandangan gunung ya, pasti yang jelas juga ada sawah gitu. Ini ciri khas kalau kalian touring atau riding di Sumatera Barat ya, terutama daerah Bukit Tinggi dan Solo, Payakumbuh ya kan, Padang Panjang, seperti itu teman-teman. Mana nih coy? Sini coy. Bingung kan juga dia ya. Nggak tahu sih gimana. Mudah-mudahan aja lah jalannya benar ya kan. Kita percaya aja sama Google Maps. Nah, nanti perihal
kena tilang polisi bilang aja Google Maps pak, ya kan. Ya, mudah-mudahan enggak lah, karena kita mudah-mudahan ini benar apa yang disediakan oleh Google Maps. Nah, nih kalian lihat tuh bukit apa tuh, itu kayak gunung apa bukit ya? Kayak gunung sih teman-teman ya. Sini ada namanya Simpang Islamik ya. Nggak tahu mana Islamic Centernya ya. Kita lihat sini. Oh, di bawah itu kayak Islamic Centernya teman-teman. Oke, kita lanjutkan dulu perjalanan kita ya. Ya, ini kita harus fokus lagi ya kan. Sebenarnya sih fokus terus ya. Cuman karena sambil ngonten juga kadang cari sana cari sini dulu ya kan. Oke lah, kita lanjutkan dulu. Objek wisata yang ada di Sumatera Barat itu adalah Danau Singkara. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu nih, kita melewatin Danau Singkara ya teman-teman ya. Jadi sebelah kanan saya ini, nah itu ada Danau Singkara namanya teman-teman. Jadi kita di sini mengelilingi Danau Singkara ya. Nah itu Danau Singkara. Nanti kita cari spot-spot lah ya untuk foto-foto ya kan. Bahwasannya kita sudah melewati Danau Singkara seperti itu. Masih panjang ya teman-teman ya jalannya ya. Tapi sebelum itu kita mau isi bensin dulu lah ya kan, isi minyak dulu kita. Tinggal sisa 2 kotak sih. Kita isi dulu aja. Nah, ini kita udah ngisi minyak tadi ya. Jadi ada satu kayak shop ya, shop di daerah Danau Singkara ini ya kan. Kita isi situ tadi 35, itu udah full tank. Untuk perjalanan ini ya kan, jadi selain kita nanti melintasi Danau Singkara ini ya, jadi kita akan melewati namanya danau di atas dan danau di bawah gitu. Dan uniknya kalau katanya sih ya, katanya yang danau di bawah itu posisinya di atas. Nah, sedangkan yang danau di atas itu posisinya di bawah. Nah, nanti kita bakal lewatin nih gitu. Nah, itu di depan kita, di sebelah kanan kita nih ada danau. Tapi nanti kita mau cari spot dulu ya kan, dimana bagusnya nih ya. Biasanya kalau langitnya cerah itu kelihatan ada gunung-gunungnya tuh di seberang itu danau itu. Ini kayaknya ada lagi berkabut jadi nggak kelihatan gitu gunungnya. Nah, ini view-nya ya Danau Singkara ya teman-teman ya. Nah, jadi memang di pinggir-pinggir ini banyak keramba-keramba sih. Tadi dari sana juga. Ini kayaknya spot yang bagus di sini. Coba kita foto dari sini lah. Di situ ada tuh tempat foto. Kita foto dulu bentar di situ kan. Nah, coba kita foto dulu ya di sini ya kan. Oke, jadi kita udah selesai ya untuk istirahat tadi, istirahat bentar aja ya kan. Ini foto-foto, kemudian ngambil gambar ya kan. Jadi kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya teman-teman ya. Nah, kalian kalau juga melewati lintas Danau Singkara ini jangan takut lapar ya, karena di pinggir-pinggiran sungai danau ini juga banyak rumah makan ya. Jadi kalian bisa menikmati tepian danau sambil makan-makan gitu ya kan. Seru kalau di sini nih. Apalagi kalau istirahat siang ya, makan siang dulu ya kan. Nah, enak nih di pinggir sini menikmati angin sepoi-sepoi ya kan, deburan air, ombak ya, walaupun nggak sederasnya ombak pantai ya, tapi suara gemericik air itu menenangkan ya kawan-kawan ya. Nah, contohnya aja kalau misalkan hari hujan gitu, lebih enakan tidur ketika kita mendengar suara hujan kan. Jangankanlah suara hujan, ketika kita dengarkan lagu terus soundnya tuh sound suara rintik hujan, pasti tidur kita lebih nyenyak gitu. Nah itu dia, karena air itu selain menenangkan juga kita nyaman ya. Nah itu dia.
Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju kota Solo ya. Ini tadi sekitar 27 kilo lagi kita nyampe ya. Nah, paling lama ya setengah jam, paling lama ya 45 menit lah. Hanya kalau setengah jam pasti lewat karena kita jalan santai aja sih ya kan. Kita udah sampai di salah satu produsen beras, salah satu kota produsen beras di Sumatera ya. Kota Solo. Nah, yang terkenal dengan Bare Solonya ya kan. Nah, bagi kalian yang biasanya dengar Bare Solo, rumah makan ada juga ya Bare Solo ya kan. Nah, inilah tempatnya, Solo ya kan. Tapi ini Kabupaten Solo ya kawan-kawan ya, bukan Kota Solo. Tapi nggak tahu yang terkenal itu Kabupaten Solonya atau Kota Solonya yang untuk beras ya kan. Saya rasa sih kabupatennya ya. Karena kalau kota itu kan identik dengan apa ya, modernisasi ya kan. Kalau kabupaten ini kan masih tradisional apa segala macam ya kan. Nah, tadi kita melewati Kabupaten Solo, sekarang ini kita melewati Kota Solo. Ini baru kotanya nih teman-teman. Jadi inilah suasana kondisi Kota Solo di hari Jumat ya, jam 11 siang ya. Biasanya kalau dari jam siang-siang gini anak sekolah udah mulai pulang ya kan. Orang-orang kantor juga mulai istirahat, persiapan untuk sholat Jumat ya kan. Nah, ini kebetulan nih nggak tahu nih masih sepi-sepi aja nih ya kan. Apa belum keluar ya kan, nggak tahu juga kita karena ini daerah kotanya ya. Biasanya kota ini macet sih biasanya ya kan. Nah, dari sini kita masih harus menempuh jarak lebih kurang 44 kilo lagi teman-teman untuk mencapai ke Danau Ateh ya, Alahan Panjang seperti itu. Nah, tadi aku baca pelang selamat datangnya ya kan. Ternyata yang produsen beras itu Kota Solonya teman-teman ya. Selamat datang di kota beras katanya. Nah, itu nggak tahu sih ya, memang ya inilah ya, ini memang banyak beras juga, banyak sawah-sawah ya kan. Kiri kanan ini belakang rumah orang ini sawah semua nih ya kan. Tapi ya mau itu kabupatennya atau kotanya yang produsen beras, yang penting sama-sama Solo, udahlah itu beras Solo lah. Jadi, setelah perjalanan hampir lebih kurang 2 jam ya, jadi kita istirahat dulu di trotoar apa ini ya, daerah Kota Solo lah pokoknya, di depan Pengadilan Negeri Solo. Nah, jadi kita nikmati pemandangan ya kan. Jadi sore-sore asik juga nih di sini nongkrong-nongkrong. Ini pemandangannya ini ya, sawah ya kan. Ada apa namanya? Gunung juga. Tapi kalau nggak ketutup kabut tuh bagus sih itu. Sawahnya juga udah mulai menguning-kuning ya kan, udah mau panen. Juga tadi di sini juga banyak orang jualan ya, kayak Starling gitu ya kan. Kalau kalian yang biasanya di Jakarta gitu kan, kopi-kopi Starling seperti itu. Nah, nih. Jadi sepanjang jalan nih biasanya tempat orang jualan kopi-kopi Starling. Kalau aku nggak ngopi, jadi aku belinya es tebu. Nah, ini kalau es tebu, kemarin kita ke Lawang nggak sempat minum es tebu Lawang ya, jadi ini kayaknya es tebu yang dari Lawang. Warnanya juga dia warna air tebunya itu dia agak hitam ya, pekat dia. Nah, ini. Oke, kita nikmatin dulu suasana siang hari di Solo, habis itu baru kita jalan lagi. Jadi guys, ini berdasarkan maps dari Google ya kan. Jadi kayaknya diarahkan ke jalur yang tercepat, tapi ini bukan jalur lintas. Jadi ini adalah jalur kayaknya ini jalur masuk desa gitu ya kan. Jadi memang sih paling cepat ya kan, tapi kok ya sepi ya kan. Kok masuk desa gitu, bukan jalan lintas gitu loh. Ini kita lihat nih kiri kanan nih rumah-rumah, ya rumah-rumah orang ini lah, rumah-rumah orang masyarakat lah ya kan. Tapi jalannya kecil gitu. Gini lah ya kalau Google ya kan, memilih jalur yang tercepat gitu. Tapi memang kadang
Kalau di daerah yang nggak ada jalan tolnya, lebih baik milih pilihan jalan Google itu pilih yang ke mobil aja deh. Karena kalau kita pilih motor kadang ya kayak gini, memang sih tercepat ya kan, tapi kalau lihat dari kondisi jalannya ya ini sih ya kan, jalan-jalan desa ya kan. Tapi nggak apa-apa sih namanya, kalau jalan desanya bagus gini enak ya, kita nggak ngedumel dalam hati gitu ya kan. Terus juga pemandangannya juga oke, kiri kanan ada sawah gitu-gitu ya kan. So far oke lah, nggak ada yang terlalu rusak-rusak gimana gitu jalannya. Cuman ini tanjakannya tinggi banget ini. Ini kayaknya punya Demokrat nih. Aduh, gara-gara ngajak Demokrat gak nabrak. Aduh. Ini dari tadi ya, ada kurang lebih 2 kilo ya kawan-kawan. Nyiksa motor ini, tanjakan terus soalnya. Gile coy, nggak ada turun-turunnya, naik terus. Kalau kita arah balik ya turun terus jalannya ya. Tapi kalau jalannya ke atas, kita ngarah ke alahan panjang ini, naik terus coy. Gongnya kawan-kawan ya, ini diarahin lewat pasar. Cor, kayak apa ini jalan Google Map-nya. Kayaknya ini pasar Jumat ya gitu, makanya dia rame gitu di hari Jumat nih. Semua berhenti. Cur, sepanjang apa ini? Fix Google Maps bikin sesat. Aduh kacau. Di situ orang belanja ya kan, di situ orang jualan. Memang serami ini guys pasarnya. Kayaknya lepas juga guys dari kemacetannya. Maps. Memang itu kayak jadi memang apa ya, kayak pasar Jumat gitu ya. Jumat siang dia buka gitu kan. Jadi orang-orang pada belanjanya di hari Jumat ini gitu kan. Oke, kita sudah lepas dari kemacetan pasar yang tidak terduga-duga ya kan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini sudah mulai lancar lah ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi macet-macet kayak tadi di depan. Akhirnya setelah beberapa lama ya kan, ini baru jumpa turunan dari sekian kilo. Tapi kalian lihat tuh pemandangannya, widih, gokil bro. Mantep pemandangan itu, bukit-bukitnya gokil nggak sih itu pemandangannya. Di atas tadi nggak dapat ya pemandangan kayak gini ya, tiba di bawah baru dapat. Ini kalau di atas tadi gokil sih itu. Kalian lihat tuh guys, pemandangannya sebelah kiri itu. Widih, keren. Ini kan bagus ya kan, daripada pandangannya sawit ke sawit, bukit jadikan sawit ya kan. Nah tuh, mantep guys. Nah ini turunannya nggak seberapa rupanya, dari 5 km tanjakan turunnya cuma 50 meter. Cor kayak apa ini? Aduh, geleng-geleng aku memang guys. Tapi oke lah ya, pemandangannya waduh bikin ya bikin speechless lah kalau untuk soal pemandangannya. Dan juga dia semakin tinggi ini suhu semakin ini ya, semakin turun ya. Jadi ini udah mulai berasa dingin-dinginnya ya. Untuk cuacanya juga mulai mendung-mendung ya kan. Ini sarung tangan pun juga udah mulai berasa dingin gitu ya. Nah tuh, keren nggak tuh? Bagus sekali guys. Gila. Aku kayaknya kalau punya rumah di sini ya kan, tiap hari nyantai depan rumah ngopi-ngopi terus aku nih. Wih. Tuh guys, lihat tuh guys pemandangannya. Mudah-mudahan kalian lihat lah ya. Aku nggak tahu pula nih dari kamera kayak mana ya kan. Nggak bisa aku lihat tengok-tengok dari kamera nih. Wih, di depan itu guys, tengoklah terus sama kalian tuh. Waduh, gokil.
kita udah sampai di Alahan Panjang guys ya. Inilah suasana Alahan Panjang yang katanya itu mirip-mirip di apa namanya, Eropa ya. Nah sini pemandangannya tuh. Nah daerah-daerah sana tuh kayaknya yang mirip-mirip tuh. Tuh ada tuh situ tuh. Pabrik kopi Solo Rajo. Pabrik kopi guys. Tuh keren tuh sana tuh guys. Tuh pemandangannya tuh oke tuh. Ini apa nih guys? Ini kloset istirahat, jangkrik, ngopi-ngopi guys. Oh itu tempat kopinya. Oke guys, kita lanjut jalan guys. Selepas dari Alahan Panjang ya, kita lanjut lagi menuju ke Kayu Aro ya, kawan-kawan yang ada di Provinsi Jambi ya, ke Kabupaten Kerinci. Lanjut saja perjalanan kita ya, tinggal tembak dari Google Map, cari aja salah satu penginapan. Tapi kayaknya saya sudah dapat penginapan ya, yang persis ada di depan Gunung Merapi. Itu namanya tadi Subandi Homestay ya. Nah, bagaimana nanti harganya berapa apa segala macam, kita langsung on the spot aja ya kan. Langsung kita pesan langsung di sana aja lah, langsung di lokasi ya kan. Nah, itulah intinya. Oke, tanpa panjang-panjang lagi kita jalan terus ya menuju ke Kayu Aro. Perjalanan sekitar estimasi Google itu 3 jam 20 menit. Sekarang itu jam 1 ya. Lebih kurang kita sampai di jam 4 lah. Jam 4 atau jam 5 sore kita sudah sampai lah di sana ya kan. Paling nanti istirahat siang, makan dulu ya kan, baru kita lanjut lagi jalan. Seperti itu teman-teman. Jalan lintas dari Solo atau Alahan Panjang ya menuju ke Kayu Aro. Ini jalannya sedikit rusak, nggak tahu sedikit atau banyak ya, tapi ini lagi rusak ya teman-temannya. Di beberapa titik aspalnya hilang, kemudian ada jembatan juga yang ini ya, yang amblas tadi ya. Memang nggak semuanya yang rusak ya, jadi ada beberapa titik memang, tapi ya sekalinya parah memang parah banget gitu. Oke, ini perjalanan kita nikmati saja ya. Namanya juga kita jalan ya kan. Jalan ini adalah salah satu infrastruktur yang sangat bergantung pada pemerintah ya kan. Jadi kalau pemerintah masih belum mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa ya kan. Nah ini beberapa jalan juga udah bagus nih. Nah, seperti ini kan, kayaknya ini baru diaspal nih ya kan, teman-teman ya. Ini ke atas tuh nggak tahu nih kemana. Ini mulus ya kan, baru diaspal. Nah habis itu rusak lagi. Nah itu dia. Nah di sini agak parah, ini lumayan parah lah ya kan. Tapi kalau kalian jalan malam gitu ya kan, tadi habis dapat aspal yang enak, tiba-tiba langsung jedar dapat yang jelek. Nah kan ya, kalau kalian ada rencana touring atau riding ke sini ya kan, nah hati-hati nih di jalan lintas Kayu Aro Solo seperti ini. Seperti itu kan. Ya, kita sudah sampai di berhentian. Ini ada di rest area ya, di rest area di daerah Surian ya. Rest area ini daerah Surian ya. Jadi ini ada rest area, jadi kita makannya di Besto aja, yang simpel-simpel aja ya kan, biar enggak pilih-pilih banyak kali lah. Nah bagi kalian yang mau dari Solo atau dari Alahan Panjang mau ke Kayu Aro atau mau ke Padang ya kan, lewat jalan lintas ini, nah ini bisa untuk istirahat di sini seperti itu. Jadi kita makan dulu ya kan, habis ini kita bakal lanjut lagi perjalanan kita. Ya, setelah dari tadi kita di rest area Surian ya, kita lanjutkan perjalanan lagi
menuju ke Kayu Aro ya, dengan jarak sekitar 117 km dari rest area tadi. Ya, kira-kira sekitar 2 jam lah ya, 170 menit lebih kurang. Dan untuk pilihannya ya kan, di rest area tadi itu cukup banyak ya. Jadi kalian mau makan khas Minang atau nasi Padang ada, sate Padang pun ada ya kan. Tapi kalau mau yang fast food yang instan itu Besto ada pecel lele juga tadi ya kan. Jadi banyak pilihannya seperti itu. Jadi kalau kalian dari arah Alahan Panjang ya, atau dari arah Solo mau menuju ke Padang atau ke Kerinci, itu dia setelah ya, setelah berarti. Sekarang jam 3, kita sudah sampai di Solok Selatan ya kawan-kawan ya. Jadi Solok Selatan ini adalah salah satu kabupaten perbatasan ya, antara Sumatera Barat dan Jambi seperti itu. Nah tadi aku juga baru habis ngisi minyak ya kan di SPBU. Ternyata SPBU-nya ngantri ya, nggak sempat pula aku videokan ya kan. Ngeri kali, yang pom untuk Pertamax pun diantrikan sama untuk Pertalite ya, ngeri kali bah. Yang ngeri, yang ngisi-ngisi Pertalite pun itu motor-motor besar semua, motor-motor Mega Pro ya kan, yang isi tangki itu 10 liter. Nggak tahu lah tuh apa tadi modif tangkinya ya kan, nggak tahu pula lah kita ya kan. Tapi itulah ngeri kali lah. Jadi kalau kalian di sekitaran Solok Selatan ya kan, bagus kalian ngisi ke Pertamini atau Pertashop ya, Pertashop, so, bukan Pertamini mah sama kayak eceran ya kan. Pertashop ngisinya Pertamax, kalau ngisi Pertamax ya kan, daripada ngisi ke SPBU tadi crowded kali Pak. Kalau Pertashop banyak di beberapa di titik spot-spot jalan, beberapa jalan tuh banyak yang jual Pertamax dari Pertashop itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya perjalanan kita ya kan. Sini sisa estimasi dari Google Map itu sekitar 76 km dengan jarak waktu itu sekitar 2 jam. Sekarang jam 3, berarti estimasi jam 5 lah kita sampai ya kan. Mudah-mudahan ya nggak hujan. Ini cuaca juga, aduh udah tengoklah tuh, udah mau mendung-mendung ya kan. Kacau kita kalau hujan ini, makin lambat lah nyampe ya. Rencana mau lihat kalau sunset kelihatan nggak ya dari Gunung Kerinci ya kan. Nah itulah, nggak tahu lah, kalau nggak dapat sunset kan ya udahlah, sunrise aja lah kita lihat besok pagi kan gitu. Ini aku udah logat Medan ya kan, logat Pekanbaru, logat Sumbar, aduh macam-macam lah logatku ini. Nah kayak gitulah kalau tinggalnya di Pekanbaru ya kan. Tapi ada satu yang nggak ada di tempat-tempat lain kalau bahasa Pekanbaru tuh. Kalian kalau orang Pekanbaru ya kan, ketemu sama orang Pekanbaru entah dimanapun itu, pastilah ujung-ujungnya itu kalian pakai do, yakin aku. Nggak ada do, kayak mana aku nih, kayak gitu do. Tak dari mana lah do itu, pokoknya do lah ujung-ujungnya itu. Itulah kalau orang Pekanbaru itu. Kalau ada ngomong ya kan, udah pakai logat, udah ada do-nya, udahlah itu orang Pekanbaru pasti itu. Ternyata jauh juga ya kan. Saya kira ini cepat tadi, mungkin gara-gara tadi lihat lintas jalan ini tadi ya, jalan kecil tadi ya kan. Udahlah. Oke, kita lanjutkan. Jalan lintas dari Solok Selatan menuju Sungai Penuh ya, atau kita nanti bakal pasdannya di Kayu Aro ya kan. Ini sama kayak kita tadi mau dari Solok ke Alahan Panjang ya. Jadi ini jalannya tanjakan terus sih, tapi ini nggak terlalu terjal sih ini. Masih lumayan oke lah kalau ini, masih agak landai ya. Dan juga jalannya dia ini lebar-lebar ya. Ini sekitar 8 meteran lah jalannya. Untuk kecepatan sendiri ini masih bisa di angka 60, 70 masih sanggup ya kan tanjakannya.
berarti kan dia nggak terlalu terjal ya, masih agak landai lah seperti itu. Jadi ya bagi kalian ya kawan-kawan ya yang mau touring atau riding ya, terutama yang dari lintas Sumbar menuju ke Jambi, ke Rinci ya kan, itu memang harus betul-betul diperhatikan kondisi motor ya, terutama kalau motor kalian itu motor matic gitu ya. Kalau untuk motor matic ini kan dia rawan ini ya, rawan ngeblong rem ya kan, atau misalkan tiba-tiba dia nggak ada tenaga gitu kan. Kalau motor gigi kan masih enak ya, ngoper-ngoper gigi gitu kan, masih enak lah. Nah kalau yang matic ini memang harus benar-benar diperhatikan kondisinya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah lewat kita di Polres Solok Selatan ya. Nah itu kalau lihat tuh, itu awan udah mulai hitam ya. Duh, apakah kita bisa selamat dari hujan setelah nggak tahu lah ini ya kan. Yang penting kita adalah pasrah aja lah, mau hujan-hujan lah situ ya kan, nggak hujan lah, yang penting kita jalan terus. Harapannya sih jangan sampai kena hujan, hujannya nanti aja kalau udah sampai di penginapan kan. Kalau udah di penginapan mah aman, udah di dalam ruangan. Dan kalau yang ini masih di jalan ini, kita ya pasti nggak bisa laju-laju lah, harusnya pelan-pelan ya kan. Nah ini ada papan petunjuk ya kan, Kerinci lurus camping ground sebelah kanan. Nah kita ini ambil ikut jalan lintas aja, kita ke arah Kerinci. Ini bumi perkemahan dan wisata alam. Udah mulai kayak di apa tadi, di lahan panjang tadi ya kan. Ini kayaknya ada rest area juga ya di sekitaran Polres tadi ya. Jalan lintasnya nggak jauh dari Polres, ada rest area juga. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya. Sampai jumpa nanti di Kayu Aro. Jalan lintas Solok Selatan Sungai Penuh ini sepi ya kan ya. Jadi kalau jalan malam itu wah seram juga. Sebenarnya seramnya bukan apa sih ya, lebih kepada kalau ada hewan-hewan tiba-tiba melintas gitu ya kan. Apalagi kalau malam itu dinginnya Masya Allah, pasti dingin kali nih. Letter W, nah kita lihat di Letter W. Ini aja jam 4 sore aja, wah udah dingin banget ini. Untungnya aku pakai sarung tangan, pakai sepatu ya kan. Sempat nggak pakai sarung tangan atau sepatu, mungkin aduh udah gatal-gatal badan gue, udah kena alergi. Kalau aku kan ada alergi udara dingin gitu. Jadi kalau kena langsung kulit bisa gatal-gatal. Nah untung aja nih pakai ini sarung tangan sama sepatu. Kalau enggak, wah ini aja dinginnya, cakung guys. Cakung pengen tidur. Cukup sepi ya teman-teman, bukan cukup sepi, memang sepi gitu loh. Ini kalau kalian touring sendirian ya hati-hati aja ya, apalagi kalau jalan malam ya. Kalau menurut aku nggak usah lah kalau jalan malam. Ini juga waduh udah mulai mendung-mendung ini. Aduh, jembatannya kecil sekali. Nah, kalau dari sini tuh udah kelihatan tuh ada puncak gunung ya kan. Tapi aku nggak tahu itu gunung apa gitu. Kalau kalian bisa lihat, nah tuh. Tapi ketutup awan tuh ya. Ada 2 puncak itu. Tapi kayaknya yang puncak yang itu terjal bukan puncak Merapi deh. Ada 2 puncak ya. Tapi ya itulah tertutup awan guys. Dari tadi aku ngeliatin
pemandangan gunung, tapi nggak tahu gunung itu gunung apa. Memang sih nggak googling dulu kalau jalurnya kan. Aduh, itulah kalau main langsung aja ya kan, terima bersih apa yang dikasih Google. Nah tuh kalau kalian bisa lihat tuh di depan ada 2 puncak gunung ya kan. Nanti ajalah kita lihat di Google. Nanti kalau misalkan nanti pas ku edit ku cari tahu lah ya gunung apa itu, nanti ku kasih keterangannya lah. Ku tengok dulu nanti di Google Map ya kan. Nah. Oke. Ini masalah pergunungan aja ya kan. Dari tadi yang waktu di Bukit Tinggi ya kan, Padang Panjang tadi, sekarang ini udah mau masuk ke Kerinci ya kan. Gunung terus. Ya, akhirnya kita sudah memasuki Kabupaten Kerinci guys ya. Alhamdulillah kita sudah sampai juga akhirnya di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci. Nah ini first time aku ke Kabupaten Kerinci nih guys ya. Setelah dari kemarin memang sudah pengen kesini gitu loh, ke Kerinci gitu kan, cuman nggak terrealisasi. Nah akhirnya baru inilah ada kesempatan untuk touchdown kita di Kabupaten Kerinci ya. Suatu ya, pencapaian terbaru lah dari diri aku gitu kan. Dan bersama nih motor kita nih, si Aerox Badai kita ini. Nggak tahu aku namanya siapa ya. Yang penting motor kita Aerox inilah teman jalan-jalan selama ini ya kan, keliling dari Sumsel, Bengkulu, di Sumatera Barat, Riau, dan ini kita akhirnya di Jambi, masuk di Kabupaten Kerinci. Oke, perjalanan kita masih lanjut ya. Ini sekitar 14 km lagi dari sini ke penginapan kita ya. Masih sekitar ya lebih kurang setengah jam lah, karena jalannya ini kan tanjakan ya kan. Jadi kecepatan kita pun terbatas gitu, nggak yang kalau di jalan datar kan bisa sampai 80, 90. Kalau ini palingan ya mentok-mentok 60 gitu kan. Udah mulai nampak ini keramaian ya, tempat tinggal orang masyarakat ya. Tadi kan jalan lintasnya sepi ya, nggak ada sama sekali, jarang ada orang gitu. Nah ini kita sudah mulai ke tempat keramaiannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Let's go. Nah di sini udah mulai ya banyak kayak ya tempat-tempat penginapan ya. Kalau kalian misalkan main-main ke sini ya kan, ada penginapan. Nah ini namanya desanya Desa Telun Berasap. Ini matahari sini cerah ya. Ini di belakang sana tadi ini ya tertutup matahari ya. Berarti ini apa dia? Terang lokal. Terang sebelah. Kalau hujan kan ada hujan lokal ya kan. Nah kalau ini terangnya terang lokal. Tapi ya ini ditutup lagi. Ya kayak gitulah ya kan. Tapi memang di sana tadi mendung, dan ini juga mulai tadi rasanya mulai gerimis-gerimis ya. Untung kita ya agak cepat lah masuk ke sini ya. Oke guys, kita udah nyampe di Kayu Aro guys ya. Nah ini perkebunan tehnya. Kalian lihat lah nih sebelah kanan nih. Nah di depan itu ada Gunung Kerinci tuh guys. Nice. Menjulang tinggi ya kan. Gunung tertinggi di Sumatera. Nah itu dia Gunung Kerinci. Cerah tapi puncaknya ketutup awan guys. Bisa kelihatan harusnya tuh. Nah ini namanya Kayu Aro nih guys. Ini perkebunan tehnya ya. Ini punya ini ya, dikelola oleh PTPN. Nah ya. Penginapan kita 1 kilo lagi di depan ya. Nanti kita bakal nginap di Subandi Homestay kalau nggak penuh. Soalnya tadi ku WA orangnya nggak dibalas guys. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita langsung on the spot aja lah. Nah ini sekalian cari-cari makan malam nih di mana ya kan. Apa enaknya makan malam di sini ya? Nanti lah cari-cari dari Google cari di Google, cari di TikTok. Iya kan. Tugu Macan itu di mana guys ya? Aku mau foto-foto untuk di Tugu Macan lah. Atau nyore-nyore kita ke Tugu Macan gitu. Nah, ini pusat-pusat keramaian juga ya. Tapi ini apa nih ya? Ini jualan pisang keju, sate.
Ini banyak juga sih jualan-jualan di sini ya kan. Oh, ini ada pasar ternyata guys ya. Ada semangka jualan-jualan pasar. Ini kalau pagi pasti rame sih ini pasarnya ini. Pasar pagi nih. Oke, kita lanjut dulu ya kan. Nanti kita check in dulu ke homestay-nya. Sampai jumpa lagi. Oh ya, kita tutup aja lah ya episode kali ini ya. Oke, terima kasih guys yang buat kalian yang udah nonton ya dari awal sampai habis ya, walaupun nggak sempurna ya kan, tapi inilah cerita-cerita kita, perjalanan kita gitu. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.